Nah ini OLT RGF ya bang ya? Iya. Size-nya sekitar 20 berapa tuh bang? RGF tuh ikan-ikan di air 70 cm itu bisa gede-gede juga. Bisa gede, dan ini tuh backbone-nya juga kan masih tebal. Iya. Tebal banget. Mulai produksi komersial itu dari tahun 2006 bulan Juni, dan sampai saat ini kita terus ikutin perkembangan Mas Koki. Jadi semuanya campur, kita main food. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Tongkrongan Mas Koki Indonesia. Sekarang gue lagi ada di farm favorit gue, yaitu Reza Goldfish yang ada di Depok, Jalan Rait Gang Kasui nomor 12A. Jadi sekarang kita mau sedikit nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama Om Eja, terus kita lihat juga farmnya. Ya, kita sambil sharing lah. Jadi mudah-mudahan info ini selalu bermanfaat buat kalian semua. Nah, ini salah satu farm favorit gue nih. Jadi Reza Goldfish itu ada di Depok. Nah ini kalau kita lihat ini ada kolam-kolam, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti dari situ ada proses sortir yang dilakukan sama Om Eja dan Pak Mutia untuk di keeping selama dari 0 sampai 3 bulan untuk dijual. Jadi ntar kita ngobrol-ngobrol sama Om. Ya, sekarang kita udah sama Om Reza, Om. Ya, kita mulai produksi komersial itu dari tahun 2006 bulan Juni, dan sampai saat ini kita terus ikutin perkembangan Mas Koki. Kita dari tahun 2005 sebenarnya kita sudah mengikuti event untuk di kelas breeder, tapi saat itu kan kita masih kecil-kecilan, belum produksi di kolam besar seperti ini, dan itu sudah mendapatkan juara 2 pertama kali, dan lanjut terus sampai saat ini kita masih tetap eksis di dunia perkontesan. Ya, Bang Eja, kan Koki itu sekarang lagi kita tuh pengen bikin looknya itu sebagai lifestyle sih Bang. Jadi buat anak-anak muda, khususnya yang generasi milenial, Gen Z gitu kan. Nah, kita pengen kalau orang piara Koki itu bangga Bang. Gitu. Jadi kalau menurut Bang Eja Bang, cara breeding ikan Mas Koki itu menurut lo yang baik dan benar itu kayak apa Bang? Kalau kita sebagai breeder ya, tahap awal itu kan wajib kita penyortiran calon indukan dulu. Nah, itu yang paling penting ya. Indukan kita yang bagaimana tiap breeder itu dia punya standar yang beda-beda. Setuju. Sesuai karakter yang mereka suka. Ya, benar. Nah, kalau kita di sini kita suka ikan tipe yang seperti kalian lihat karakter ikan RGF saat ini, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu short, medium dengan tulangan yang keras-keras. Tapi bisa gede ya Bang ya? Bisa gede tentunya. Hasil ikan RGF tuh medium tail, medium body, tapi kalau di groomingnya maksimal itu bisa gede. Betul. Biasanya Bang, kalau untuk panen sendiri nih Bang, kan kalau breeder itu kan pasti ada timeline untuk penjualannya Bang ya? Betul. Nah, biasanya kalau untuk ngebreeding itu ikan Mas Koki itu biasanya di usia berapa sih Bang? Udah bisa kita pasarin? Biasanya ukuran paling enak itu di 2,5 bulan. Karena di 2,5 bulan itu daya tahan fisik ikan udah kuat, dan size-nya itu udah nyampe 9-10 cm. Itu udah masuk ke baby-baby tengah lah, bukan baby min, juga bukan baby max. Jadi sekitar 2,5 sampai 3 bulan itu kita tuh udah bisa, istilahnya udah bisa menjual ke teman-teman, sama kita udah bisa di tahap masuk ke grooming. Karena kalau grooming farm sama grooming hobis tuh pasti ada tipsnya suka berbeda ya Bang ya, kadang benar. Secara makanan sama lah ya. Betul. Kita mengamankan di usia 2,5 atau 3 bulan itu supaya juga nanti siapapun yang mau melanjutkan dia udah gampang nerusinnya. Iya, jadi golden prime itu udah aman lah istilahnya, tinggal dilanjutin sama groomer. Jadi itu guys, 3 bulan tuh bisa kita proses sortir ketat yang dilakukan sama Bang Eja sama Empo. Apalagi pernah kita lihat proses itu apa sih Bang? Di penyortiran tahap awal, tahap keduanya dari yang segede beras kita sortir. Itu tahap awal, nanti berlanjut terus tiap minggu selama 2 bulan kita akan sortir terus. Dari jumlahnya ribuan hanya sekian ratus ekor aja. Jadi persentasenya itu tidak banyak telurnya, tapi persentasenya pun kalau disortir secara maksimal hasilnya pun betul. Kita banyak lah ya. Sangat selektif banget, kita ambil yang kualitasnya baik-baik aja, kualitas bagus. Itu sekitar ada 100 ekor ada nggak? Sekitar segitu 150 sampai 200 ekor aja cuma dari ribuan. Berapa persen lagi itu ya? Ya, nanti akan kita sortir lagi yang kualitas kontesnya itu paling hanya beberapa ekor aja. Nah, beberapa persen soalnya Bang. Ya. Nah, ini salah satunya, contohnya ini nih Bang, kita Reza Goldfish lagi punya oranda yang hasilnya kalau menurut gua sangat bagus sekali, seragam. Jadi ini salah satu yang memang udah bisa dijual ya Bang ya? Ya, ini udah usia 3 bulan dan ini udah ada yang baby max, ada yang udah junior masuk ke junior awal juga nih usia 3 bulan ini. Ini kita nih jualnya udah segini gini. Ya. Jadi teman-teman tuh udah tinggal ngelanjutin, enak banget. Apalagi yang punya palut, tank atau fiber udah bisa dilanjutin groomingnya, cuma tinggal kasih pelet juga sama prosesnya gitu. Betul. Dan ini usia 3 bulan juga belum pada mutasi, yang artinya ikannya masih sangat muda sekali.
Ini kualitas show kan bang? Kualitas show. Ya, ini kualitas ikan show. Ya, kalau harga baby bisa kita jual berapa bang baby show bang? Kita start dari harga 2.000 atau 2 juta per ekornya. Oke. Nanti tentu juga kalian harus pilih yang terbaik yang menurut kalian. Nah, jadi memang startnya kita di RGF itu baby show itu 2 juta untuk ukuran baby max udah bisa kita grooming ikan show-nya dari RGF. Nah, tapi kalau di sini kan campur ya bang, kita ada junior awal juga. Betul. Ini kan proses grooming. Jadi dari baby yang belum terjual ya kita grooming. Betul. Nah, itu biasanya kalau nggak laku gue yang bawa pulang. Ya. Dan Gue ini gedein ya, lagi. Emangnya bisa gitu bang kita bang ya? benar, dan size-nya pun juga beda-beda, walaupun ini satu batch, ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang agak lambat. Tapi Iya. yang agak lambat pun juga tetap bisa besar. Ya, jadi kalau di dalam setiap anakan tuh ya bodinya mixing juga, ada yang body gede, body kecil, ada yang body Ya. sedang gitu. Tapi memang kalau untuk pertumbuhannya kalau di grooming secara dengan benar akan seragam sebenarnya. Benar, Ya. karena ada yang cepat di awal, nanti agak gede dia mulai melambat. Ada juga yang sekarang lambat, nanti di size seniornya baru dia cepat. Tiba-tiba ini ya cepat ya. Nah sekarang kita mau lihat ikan terbaiknya dari Bang Eja, Reza Golfish Farm. Ada calon indukan atau ada memang ikan groomingan ya Bang ya? Ya. Nah, kita ada beberapa ikan di sini groomingan kita lihat nih. Nah sekarang kita mau lihat orandanya RGF. Kalau di size super jumbo tuh kayak begini nanti hasilnya kalau di grooming. Bang ini kolam speknya berapa Bang? 5 meter kali 3 meter Oh bersih Bang ya? bersih. Jadi kalau sama chamber sekitar 6-7 meter. Nah ini OLT RGF ya Bang ya? Ya. Size-nya sekitar 20 berapa tuh Bang? Ini 25 cm ada ini, Iya, 27 lah kurang lebih. 27. Nah ini kalau ikan RGF karakternya gitu, badannya bulat, tapi memang bisa besar. Nah ini salah satu landmarknya lah dari ikan RGF sendiri. Tapi kalau ikan gede gini udah nggak bisa jadi induk ya Bang ya? Nggak bisa. Buat show aja kita ya. Udah buat show doang. Ini Ini rancu. ya. Jadi di kolam kita ini ukuran 5 kali 3 meter, ini memang bisa dibilang ini kolam grooming juga. Oh, Gitu. dengan tingginya 80 ya? Ya, tinggi 80 cm udah cukup lah. Oh, jadi kalau groomingannya RGF tuh ikan-ikan di air 70 cm itu bisa gede-gede juga. Bisa gede, dan Iya. ini tuh backbone-nya Tuh. juga kan masih tebal, Iya. tebal banget. Yang penting media filtrasinya 30% atau 50% lah ya Bang ya. Oh, dan pompanya juga disesuaikan dengan besarnya kolam. Finally-nya tuh dengan pakan yang bagus juga. Iya, nah itu sebenarnya memang ada fasilitas yang harus kita punya juga untuk bisa menggrooming di kolam sebesar ini juga. Yang penting populasi juga ya Bang ya. Betul, populasi sangat menunjang Tuh, banget. lihat ikannya gede-gede. Jadi nggak harus kolam itu tinggi sebenarnya. Ya. Gitu. Ya kalau tinggi karena memang udah bawaan dari teman-teman kan ceritanya mungkin palut gede, tapi kalau palut pendek juga bisa. Berarti faktor genetik penting juga ya Bang ya? Nah, itu penentukan. Paling Oh. utama itu genetik dulu. Kalau genetiknya kurang bagus, mau dipelihara sebagus apapun juga susah. Susah ya. Untuk jadi maksimal. Jadi semua harus dari genetik, baru dari situ masuk ke grooming. Dibaringin sama fasilitas. Tuh gede-gede. Nah ini ikan-ikan yang masih bisa show ya Bang ya? Betul. Dan ini usianya masih muda ini. Badan sebesar ini usia paling 1 tahun kurang Iya lebih. benar. Kurang lebih sekitar segitu 1 tahun. Ini OST. Nah, ya. Dia tipikal bulat, tapi kalau di groomingnya maksimal, hasil ototnya pun dia keluar. Betul. Ini usia 5 bulan kurang lebih. Iya, 5 bulan. Jadi ikan-ikan yang kalau kita nggak laku di istilahnya ada sisa-sisa penjualan, ditaruh di sini karena nanti palut buat isi lagi Bang ya. Benar. Jadi ada ikan yang kecilnya itu belum maksimal, kita grooming dulu di sini. Iya. Nanti setelah ukuran junior max atau enggak di usia ukuran senior itu baru jadi badannya, baru bagus. Gitu. Jadi ikan-ikannya kita grooming sisanya baru nanti kita keluarin lagi. Kalau untuk pakan sendiri berapa sehari sekali Bang? Kalau ikan kecil tuh bisa sampai 10 kali atau 12 kali sehari. Tapi kalau misalkan populasinya banyak, kalau populasi nggak banyak nggak perlu sebanyak itu, 6 kali 7 kali sih udah cukup. 6 kali 7 kali oke lah ya Bang Ya, udah oke. Yang penting untuk pembersihan disiplin chamber juga ya Bang ya kudu Nah, itu diperhatikan yang ya. utama. Kalau kita kasih makan yang banyak, otomatis kan dia pupnya banyak. Dan harus juga dijaga kualitas media filternya juga harus bagus. Supaya ikannya tetap nafsu makan dan airnya itu tetap baik Iya. kualitasnya. Jadi di-push boleh, tapi harus diperhatikan juga Kebersihannya. kebersihannya karena kalau ikan banyak kan pasti pupnya juga banyak Benar. Setuju.
Ini kolamnya berarti untuk kolam show ya bang, sama ikan jantanan di sini rata-rata. Betul, ya? ini ikan yang buat calon jantanan kita atau jantanan kita, dan ini ikan untuk ikan show juga nih. Karena ukuran 5 kali 3 meter ini sangat mumpuni, bagus banget buat pertumbuhan ototnya dia, buat nge-grooming badannya dia. Di kolam sebesar ini sangat baik. Kalau yang di samping itu kolam apa bang? Oh ya, ini kolam untuk betinaan. Populasinya nggak banyak. Ini hanya untuk betinaan-betinaan RGF aja. Oh, ini buat betina-betina. Ya, dan kalau untuk betinaan itu ya badannya sih nggak terlalu strong ya, karena dia setelah dia bertelur itu akan agak-agak kondor. Iya. Ini salah satunya kayak gini nih. Dia kalau betina tuh bisa gede, enak grooming ikan betina tuh. Ya, betina ini bisa gede, tapi kalau betina yang memang untuk betinaan kita, dia badannya itu nggak kencang. Karena memang diperuntukannya hanya buat sebagai induk ya bang ya, bukan buat. Nah ini betina-betinaan. Ada yang nelor, ada yang memang masih show ya bang ya. Nah ini kebetulan Ryukin biasanya show nih kita nih kalau buat tes. Nah yuk kita lihat yuk sekarang. Ini salah satu contoh anakan oranda dari produksi RGF yang usianya baru 15 hari. Sebesar ini, dan ini sudah 2 kali kita sortir, akan berlanjut terus setiap seminggu sekali kita sortir. Dan kalau misalkan untuk ternak Mas Koki ya, kita harus jaga kebersihan airnya, kebersihan kolamnya, juga dengan pakan yang baik. Ini kalau anak kan belum boleh kasih makan pelet ya. Dia masih membutuhkan cacing sutra supaya pertumbuhan badannya baik. Nah, ini sehat-sehat ikannya. Badannya masih belum berbentuk. Nanti usia 5 minggu atau 1,5 bulan baru mulai kelihatan. Ayo guys, kita room tour, kita lihat ikan-ikan yang ada di RGF. Nah, ini ikan-ikan fancy yang ada di RGF. Kita perawatan juga sama maksimal untuk ikan-ikan ini, dan gemuk-gemuknya juga sama bagusnya seperti ikan-ikan yang lain. Seperti ini rancunya. Ini fancy ya. Walaupun kelihatan mulus, tapi ini fancy. Ini orandanya. Fancy bermartabat. Kalau di RGF ini fansinya murah dan kualitasnya bagus-bagus. Ya, dan sehat banget, berontaknya kuat banget dia nih. Ini fancy yang agak besar, sekarang ini yang kecil-kecilnya nih. Ini satu angkatan tadi. Ya, ini satu angkatan seperti yang dipalut. Tuh. Ini Ikannya bagus juga, rapi juga. fancy itu bukan fancy makro, fancy kolam. Tuh, rapi-rapi. Badannya juga kejaga, bulatnya. Jadi kita mau yang SQ atau mau yang fancy, kita rawatnya sama, kita kasih makannya sama. Jadi pertumbuhannya juga sama. Jadi sama rata. Jadi sama rata. Kasih sayangnya sama. Nah, ini ikan yang belum kita sortir. Ini ikan yang bisa dibilang ada yang fancy, mungkin mudah-mudahan juga ada yang SQ. Ini ada 1, 2, 3 kolam. Ini belum kita sortir maksimal nih. Belum sortir. Ini so far sih kelihatannya masih bagus-bagus. Cara buat tahu ikan fancy sama yang show itu apa Om? Oh, itu dari kerapihan di fisiknya aja. Kita kalau memperhatikan ikan mana yang SQ, mana yang fancy itu, kita harus lihat di akuarium. Terus kita lihat kerapihan dari bentuk badan, dari dorsal atau ekor, anal fin, semua kita lihat detail. Kalau misalkan semua udah masuk dalam kriteria kontes, ya ini udah masuk ikan standar kontes gitu. Nah, ini yang bodinya agak panjang. Ikannya rapi. Kalau bodi yang agak panjang gini, nanti dia di size senior up baru berbentuk, baru kelihatan dia bagus atau tidaknya. Saat ini yang penting ikan panjang, yang penting strukturnya udah bagus, kita keeping aja. Nanti gede dia pasti akan bagus. Guys, sekarang gue mau ngasih lihat, ini gue ada ikan oranda yang baru menetas hari ini. Masih kecil banget, belum pernah lihat kan? Yuk kita lihat sama-sama. Ini dia. Nah, kalau untuk kita mengawinkan ikan itu, kita siapin eceng gondok. Eceng gondok ini kita ibaratkan spring bed dia ya, supaya
merangsang dia nafsu untuk kawin. Setelah itu, setelah dia bertelur, indukannya kita angkat semua, kita biarin aja telurnya itu dalam 2 hari dia akan menetas. Nah, contohnya seperti ini nih. Kelihatan nggak? Jadi gitu guys, dan ini proses awal. Nanti kita kasih makan kutu air selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu mulai kita lakukan penyortiran yang pertama. Mudah-mudahan yang rejectnya itu sedikit sehingga nanti kalian banyak pilihan untuk ikan yang jenis ini. Kenapa harus pakai eceng gondok? Eceng gondok itu untuk membuat apa ya? Kita bilang menambah birahi lah untuk si jantan dan betina. Ini kita anggap ini adalah spring bednya mereka. Jadi dengan nilai spring bed ini mereka membuat hasrat dia untuk bertelur itu semakin kuat. Guys, gue mau kasih tahu ikan yang usianya 1 minggu ke kalian. Yuk. Kelihatan nggak ya? Ini usia 1 minggu nih Oranda calico. Makannya masih kutu air dan udah mulai kita ajarin juga kasih cacing sutra. Ini kan belum kita sortir, dalam 2 atau 3 hari ke depan kita akan sortir untuk yang pertama kalinya. Semoga ikannya bagus-bagus ya. Nah, ini salah satu ikan yang sudah laku. Biasanya kalau udah laku ini kita karantina. Habis di karantina baru kita kirim. Kalau buat Jakarta 1 hari, kalau buat luar kota kita minimal 2 hari. Jadi ikan-ikan yang sudah siap dikirim harus kita treatment di karantina dengan obat-obatan yang sederhana lah. Jadi biar ikannya itu kondisinya nggak stres dan sehat sampai tempat tujuan. Ini ada Oranda shorttail, ada Oranda longtail. Ini ada fancy nih, ini fancy 1 show. Jadi memang ini yang siap kita kirim ke customer. Buat teman-teman yang pengen lihat ikan Reza Goldfish Farm atau RGF, bisa langsung datang ke sini, bisa lihat di Maps Reza Goldfish Farm, atau juga bisa lihat di Instagram atau Facebook Reza Goldfish Farm. Oke?